Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-287 ini didukung oleh para pemain Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanja, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Harry Stiono sebagai Tias Sanggrama Wijaya, Dedi sebagai Maulia, Lucy sebagai Dara Petap, Dewi sebagai Dara Jingga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah rambut Meisin dipotong, dikorbankan kepada Dewa Lautan untuk memenuhi persyaratan pembedahan, maka pagi harinya, Tabib Wong bekerja membedah tubuh Meisin. Dia bekerja sendirian saja di dalam ruangan, sementara Ratanja menunggu di luar pondok. Ujung pisau yang tajam segera mulai bekerja. Ujung itu menoreh daging yang lembut, dan tubuh Meisin di bagian atas terbuka sejengkal panjangnya. Darah segera menghambur keluar, dan Tabib Wong nampak gemetaran. Begitu tubuh Meisin terbuka lebar, Tabib Wong segera melihat racun yang masih berkeliaran di sekitar tulang rusuknya. Tabib Wong segera meraih sebuah mangkok berisi arak putih. Setelah berjemur arak putih, Tabib Wong membungkukkan badannya. Kemudian perlahan-lahan mulutnya menyedot racun yang berwarna kuning kehitam-hitaman.
Orang tua itu sampai ngos-ngosan ketika mulutnya menghisap racun yang selama ini membuat Meisin menderita penyakit parah. Sedikit demi sedikit racun itu dihisap dan dimuntahkan ke lantai pondok. Berkali-kali Tabib Puong menghisap racun, dan berkali-kali pula dia memuntahkan racun itu ke lantai pondok. Kemudian setelah dirasa cukup bersih, Tabib Puong mengoleskan arak putih ke tulang-tulang rusuk Meisin. Setelah itu, dia menoleh ke arah pintu. Ratanja, kau boleh masuk sekarang, nak? Oh, darahnya banyak sekali, Bapak Wong. Diamlah. Darah itu nanti akan segera mampet. Mana itu ramuan obat-obatan yang kusuruh buat tadi pagi? Ini, Bapak Wong. Sudah saya letakkan di dalam cupu. Mana cepat. Luka-luka itu harus segera ditutup dengan ramuan ini, supaya darahnya tidak terus merembes keluar. Tabib Puong segera meraih cupu, kemudian mengeluarkan ramuan obat-obatan yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh Ratanja. Ramuan obat-obatan itu berwarna kehitam-hitaman. Bentuknya seperti lumpur sawah, dan memang aneh sekali. Begitu ramu-ramuan obat-obatan itu diporehkan ke arah luka, tak lama kemudian darah pun berhenti mengalir. Tabib Puong merasa sangat lega, demikian juga Ratanja. Kau lihat sendiri buktinya, bukan, Ratanja? Darah yang mengalir sudah berhenti seketika. Sekarang, aku harus segera membalut luka bekas pembedahan. Sementara kau membersihkan lantai ini, ya? Baik, Bapak Wong. Tabib Puong segera membalut luka bekas pembedahan, sementara Ratanja membersihkan darah yang berceceran di sekitar pembaringan Meisin dan di lantai pondok. Sementara kemudian mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Meisin nampak masih tertidur dengan lelap sekali. Tabib Puong meraba keningnya. Oh, syukurlah. Suhu badannya tidak naik. Tapi kita harus tetap berjaga-jaga, Ratanja. Nanti kau buatkan ramuan obat-obatan untuk mencegah demam. Baik, Bapak Wong. Nanti saja, tidak usah sekarang. Saya kira Nona Meisin belum akan sadar dalam waktu dekat ini. Sekarang duduklah, Ratanja. Baik, Bapak Wong. Nah, kau lihat, Ratanja. Daun seliji putih ini sudah sejak lama kita cari-cari. Kita bahkan sudah berbulan-bulan lamanya meninggalkan pondok hanya untuk mencari 3 jenis daun ini. Daun seligi putih, daun panggang, dan daun racuk sisip 5. Untunglah 3 daun ini bisa kita temukan. Tanpa 3 jenis daun ini, selamanya aku tidak akan berani melakukan pembedahan. 3 jenis daun ini memang sangat berkhasiat untuk memampatkan darah. Kau lihat sendiri tadi buktinya. Sebelum kita boreh dengan ramuan 3 jenis daun ini, darah Nona Meisin masih terus mengalir. Tapi ketika kita boreh dengan ramuan 3 jenis daun ini, darahnya langsung mampet, tidak mengalir lagi. Bahkan besok pagi kukira luka bekas pembedahan itu sudah mulai mengering. Apakah Bapak Wong sudah mengeluarkan seluruh racun yang ada di dalam tubuh kakak Meisin? Sudah, Ratanja. Racun itu sudah kukeluarkan semuanya. Memang masih cukup banyak racun yang tersisa. Racun itu menyelip di sekitar tulang-tulang rusuknya. Tanpa dilakukan pembedahan, racun itu tidak mungkin bisa dikeluarkan. Sekarang pekerjaan kita yang sangat berat sudah berhasil kita selesaikan, Ratanja. Dan sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengecewakan, Ratanja. Apakah kakak Meisin masih akan lama dalam keadaan terbius, Bapak Wong? Barangkali tengah hari nanti dia sudah akan tersadar kembali. Tapi dia belum boleh bergerak terlalu bebas. Dia masih harus terbaring di tempat tidurnya. Sudahlah, Ratanja. Lebih baik kau sekarang meramu obat-obatan untuk mencegah demam. Saya masih mengkhawatirkan suhunya akan naik malam nanti. Kalau memang suhunya naik menjadi tinggi, dia harus segera minum obat. Cepatlah, Ratanja. Buatlah ramuan obat penyakit demam. Kau masih belum lupa membuatnya, bukan?
Itu mudah sekali, Bapak Wong. Ramuan untuk penyakit demam, untuk penyakit gigi, untuk penyakit rabun, dan untuk penyakit perut. Saya masih ingat dengan baik. Nah, kalau begitu, cepat kerjakan. Baik, Bapak Wong. Messi, di mana kau sekarang ini, Messi? Apa yang terjadi dengan dirimu, istriku? Aku menyesal sekali. Sekarang aku baru merasakan bahwa hidupku sepi tanpa kehadiranmu. Sekarang sudah tidak ada perang lagi. Majapahit sudah berdiri. Bahkan Gusti Sanggramawijaya sudah duduk di atas tahta. Justru pada saat-saat damai seperti ini, aku semakin teringat padamu. Aku semakin merasakan bahwa hidupku ternyata kosong. Kosong dan hampa, bagaikan mulut gua di pegunungan kapur. Kamandanu, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menikmati udara malam Sekawuni. Di rumah rasanya sumpek sekali. Udara malam tidak pantas dinikmati. Kalau kau ingin menikmati udara yang segar, berjalan-jalanlah di pagi hari. Udara malam seringkali menimbulkan penyakit. Ayo, Kamandanu. Paman Lembusora mencarimu kemana-mana. Ada apa Paman Lembusora mencariku, Sekawuni? Wah, rupanya kau sudah tidak tahu perkembangan lagi. Setiap hari pekerjaanmu hanya melamun saja. Menyendiri dan melamun seperti itu tidak baik. Nanti kau bisa kesurupan. Ayolah, temuilah Paman Lembusora. Barangkali ada yang akan dibicarakan pada kita. Arya Kamandanu segera bangkit dan berjalan ke arah kudanya. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda meninggalkan lereng bukit. Sakawuni mengatakan bahwa Paman Lembusora mencari-cari saya. Ada apa, Paman? Apakah kau tidak melihat Ranggalawe, Kamandanu? Tidak, Paman. Saya tidak melihat Kakang Ranggalawe. Sakawuni juga tidak melihatnya. Kemana anak itu? Tiba-tiba saja dia pergi. Anak tidak urus. Apakah ada sesuatu yang penting, Paman Lembusora? Ada, Nduk. Besok pagi Majapahit akan kedatangan para tamu dari kerajaan Melayu. Barangkali kerajaan Melayu ingin berperang melawan Majapahit. Tidak, Nduk. Saya kira tidak begitu. Para Telik Sandi mengatakan bahwa sekarang ini mereka bermalam di tepian Sungai Berantas. Dan para Telik Sandi juga melaporkan bahwa mereka sama sekali tidak membawa bala tentara. Jadi kita tidak perlu khawatir. Mungkin mereka mempunyai maksud-maksud yang lain. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran mereka, Paman Lembusora. Itulah sebabnya aku mencari Ranggalawe. Tapi karena Ranggalawe tidak ada, maka tugas-tugas untuk mengadakan upacara penyambutan kuserahkan pada kalian berdua. Kalian akan dibantu oleh Rapodang, Rawuridan, Rakemandana, dan Kebo Anabrang. Malam ini juga kalian sudah harus bekerja mengadakan persiapan. Baik, Paman Lembusora. Kami akan menjalankan segala perintah dengan sebaik-baiknya. Fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari yang lembut membelai pucuk-pucuk daun hutan tarik yang masih diselimuti kabut tipis. Memang benar apa yang dikatakan Lembusora. Ketika matahari sudah semakin naik, mendadak terdengar rombongan orang-orang berkuda melintasi jalanan menuju istana Majapahit.
Mereka terus memacu kudanya di atas jalanan berbatu. Di bagian paling depan nampak prajurit-prajurit berkuda sambil membawa tunggul-tunggul dari kerajaan Tanah Melayu. Sementara itu di depan istana Majapahit, prajurit-prajurit Majapahit berbaris berjajar rapi, mulai dari tangga istana menuju ke pintu gerbang alun-alun. Orang-orang yang ditunjuk menjadi panitia penyambutan tamu kelihatan sibuk. Begitu terdengar derap kuda dari kejauhan yang semakin lama semakin dekat. Salam ya Sang Prabu. Terimalah salam dan hormat kami ya Sri Baginda junjungan kami. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kalian semuanya duduk dengan baik. Saya Prabu Kertajasa Jayawardana, baik atas nama pribadi maupun atas nama Kerajaan Majapahit, mengucapkan selamat datang atas kehadiran tuan-tuan di istana ini. Terima kasih, ya Sang Prabu. Terima kasih atas sambutan yang hangat dan menyenangkan ini. Saya sudah membaca surat yang Tuanku Raja tulis dan dikirimkan melalui punggawa kerajaan kami beberapa hari yang lalu. Tetapi, perihal surat itu sebenarnya saya belum begitu mengerti akan isinya. Karena itu, sekarang secara lisan, saya ingin menanyakan langsung kepada Tuan Raja Maulia Warmadewa. Baiklah, Sang Prabu. Hamba akan menjelaskannya secara langsung. Seperti sudah diketahui oleh banyak negeri yang lain di tanah Jawa ini, bahwa negeri kami, negeri Melayu, telah menjadi taklukan pemerintah Singasari pada zaman Prabu Kertanegara almarhum. Pada waktu itu terjadi perang besar di negeri kami, negeri Swarna Bumi. Prajurit-prajurit kami dapat dikalahkan, dan akhirnya kami mengakui takluk pada Sang Prabu Kertanegara. Adapun kunjungan kami kali ini ke Majapahit sebenarnya hanya untuk menegaskan lebih lanjut bahwa negeri kami, Kerajaan Swarna Bumi, sama sekali tidak merubah sikap, sekalipun Kerajaan Singasari sudah runtuh. Iya, negeri Singasari memang sudah tidak ada lagi, tuanku. Yang ada sekarang Majapahit. Apakah dengan munculnya Kerajaan Majapahit ini Swarna Bumi bermaksud merubah pendirian? Tidak, Sang Prabu. Justru kehadiran kami ini hanya untuk menyatakan rasa takluk kepada Majapahit. Bagi kami Majapahit ataupun Singasari tidak jauh berbeda. Kami tahu Gusti Prabu masih merupakan penerus ataupun pemegang hak waris kerajaan Singasari. Kalau begitu, syukurlah. Tapi ketahuilah, Tuanku Raja, Majapahit bukanlah Singasari. Majapahit adalah Majapahit. Majapahit mempunyai kebijaksanaan sendiri dalam menentukan roda-roda pemerintahannya. Adapun mengenai pernyataan tunduk yang sekarang ini telah Tuan ucapkan di hadapan kami, tentu saja hal itu kami sambut dengan senang hati. Tapi Majapahit tidak akan mengganggu negeri Swarna Bumi. Majapahit justru akan memberikan kesempatan kepada Swarna Bumi untuk membangun daerahnya sendiri sesuai dengan seleranya. Oh, terima kasih sekali Sang Prabu. Ternyata benar apa yang dikabarkan oleh orang-orang. Ternyata Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah seorang raja yang arif budiman. Dan sekarang hamba sudah membuktikannya sendiri. Di samping itu Sang Prabu, sebagai bukti tunduk dan setia kepada Majapahit, kami membawa serta 2 orang putri boyongan yang sekarang duduk bersebelahan dengan hamba inilah. Putri boyongan yang hamba maksudkan. Hamba mohon Sang Prabu sudi menerima mereka. Hamba mohon Sang Prabu sudi menjadikan mereka selir. Terima kasih Tuanku Raja Maulia Warmadewa. Tetapi sebelumnya kami menerima. Kami bermaksud mengadakan sedikit tanya jawab dengan putri boyongan yang akan diserahkan kepada kami. Sebab kami mempunyai pendapat bahwa tidak sepantasnya seorang putri dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya.
Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana kemudian bangkit dari atas singgasananya. Raja Majapahit itu melangkah ke arah Putri Boyongan yang dimaksudkan. Untuk sesaat lamanya, Sang Prabu memandangi kedua orang Putri Boyongan tersebut. Oh, siapakah namamu? Nama hamba Dara Petak, Sang Prabu. Dan kau, siapa namamu? Nama hamba Dara Jingga, Sang Prabu. Oh, jadi nama kalian Dara Petak dan Dara Jingga. Oh, baiklah. Baiklah. Sekarang jawablah pertanyaanku, Dara Petak dan Dara Jingga. Apakah kalian berdua merasa senang menjadi Putri Boyongan? Hamba sama sekali tidak keberatan menjadi Putri Boyongan, Sang Prabu. Hamba juga tidak keberatan, Sang Prabu. Oh. Lalu apakah merasa dipaksa menjadi Putri Boyongan? Tidak, Sang Prabu. Hamba sama sekali tidak dipaksa. Hamba menjadi Putri Boyongan secara sukarela. Demikian juga hamba, Sang Prabu. Hamba sama sekali tidak keberatan menjadi Putri Boyongan. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi hening sejenak. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana manggut-manggut sesaat lamanya. Kemudian beliau kembali duduk di atas singgasana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana terhadap dua Putri Boyongan itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.